Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu bab tentang pilar-pilar dalam muamalah. Yang pertama kita telah bahas tentang as-sihah, yaitu pilar pertama keabsahan suatu muamalah ya. Fa in kana al-aqdu bai'an, jika akadnya itu adalah jual beli, falahu salasatu arkan, maka harus memenuhi 3 rukun. Yang pertama al-aqid, al-aqid yaitu penjual dan pembeli, adanya penjual dan pembeli. Kedua al-ma'qudu alaih, barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan ya. Maka di antara syaratnya adalah harus yang dibolehkan oleh syariat ya. Barang-barang yang dibolehkan oleh syariat. Yang ketiga adalah al-lafdhu ya, lafaz ijab dan lafaz qabul ya. Ini terakhir kita bahas. Kemudian faslun fil amri tsani huwa al-adlu. Pilar kedua yaitu sisi keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini wajtinabu dzulmi fil muamalah, menghindari atau menjauhi kezaliman dalam muamalah ya. Menjauhi perbuatan zalim dalam muamalah. Wa na'ni bidzulmi ma yatadarraru bihi al-ghair ya. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah yang merugikan pihak lain ya. Nah, ini yang harus dijauhi. Ya, tidak boleh kita merugikan pihak lain. Ya. Dan kezaliman di sini yanqasimu ila qismain ya. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ma ya'ummu dararuhu wa ma yakhussu. Yang madaratnya itu bisa menimpa siapa saja. Yang madaratnya itu menimpa siapa saja. Yang kedua wa ma yakhussu. Madaratnya hanya menimpa sebagian. Di syarat kedua, pilar kedua yang harus dipenuhi adalah pilar keadilan. Yang dimaksud keadilan di sini adalah menjauhi kezaliman ya. Yang dimaksud kezaliman di sini adalah sesuatu yang memadaratkan orang lain. Sesuatu yang memadaratkan orang lain. Yang memadaratkan orang lain terbagi menjadi 2. Ada yang madaratnya umum, dirasakan secara umum. Yang kedua ada yang madaratnya dirasakan secara khusus ya. Adapun yang madaratnya secara umum, yang pertama adalah al-ihtikar ya. Ini hal yang dilarang. Kata Nabi, la yahtakiru illa khati'un. Tidak ada yang melakukan ihtikar ya, kecuali pendosa ya. Apa ihtikar di sini? Yaitu memonopoli suatu barang. Ya. Sehingga barang itu susah didapat ya. Kemudian ketika barang sudah menjadi langka dan susah didapat, ia keluarkan barang tersebut dengan harga yang meroket. Nah, ini namanya ihtikar ya. Ihtikar wa huwa manhiyun. Ini adalah sesuatu yang dilarang ya. Kalau ada ya orang bermuamalah dengan cara ihtikar, maka uang yang dihasilnya adalah harta haram ya. Harta yang dihasilkannya adalah harta haram ya. Wa huwa manhiyun anha ya. Ini sesuatu yang dilarang. Lima fihi min ghila'is si'ri wa tadjikil aqwati 'alan nas. Karena ya ada 2 madarat. Yang pertama membuat harga melonjak. Ya. Membuat harga barang melonjak. Yang kedua ya membuat barang langka. Nah, ini mengapa ihtikar itu dilarang ya. Atau bahasa kitanya adalah monopoli. Dia beli semuanya ya. Sehingga barang udah nggak ada di pasaran nih.
baru ia keluarkan ya, dengan harga yang tidak biasa. Nah, ini namanya ihtikar yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ya, amma idza dakhalat lahu gullah bin dai'atihi wa habasaha falaysa muhtaqiran. Adapun jika yang ditimbun itu hasil panen sendiri ya. Antum punya sawah ya, berapa hektar panen kemudian antum timbun ya. Enggak antum jual kecuali nanti kalau gabahnya naik. Nah, itu bukan ihtikar. Kenapa? Karena yang timbun punya siapa? Nah, punya sendiri. Antum nggak ngambil dari mana-mana. Itu ya antum ngambil dibeli semua ya, sehingga orang-orang susah untuk mendapatkan barang kecuali ada sama antum, dan itu pun harganya nggak murah ya. Namanya ihtikar. Tapi kalau itu punya sendiri ya, antum panen, antum simpan sendiri gabahnya ya. Nanti nunggu sebulan 2 bulan ya, ketika harganya naik antum jual. Itu bukan ihtikar ya. Wa kadzalika idza kana syira fi hali ittisa' wa rukhas. Begitu juga ya, tidak termasuk ihtikar apabila pembeliannya itu ya terjadi di kala barang melimpah. Ya. Dan ketika dibeli pun ya tidak menjadi barang itu langka. Ya, antum beli banyak nih. Dengan pembelian banyak itu nggak menjadi barang itu jadi langka. Ya. Maka itu juga bukan ihtikar. Ya. Bukan ihtikar. Ya. Wa fil jumlah ya, intinya tukrah tijarah fil qut li'annahu qawamul adami ya. Dilarang menimbun ya, bahan makanan pokok yang sangat-sangat diperlukan ya oleh orang lain ya. Yang sangat-sangat diperlukan oleh orang lain ya. Itu intinya. Jadi yang pertama ya, yang dorornya itu menyeluruh ya, adalah ihtikar. Adalah ihtikar. Nah, ini termasuk jual beli yang dilarang, memonopoli suatu barang ya, sehingga barang itu menjadi langka, kemudian ia keluarkan barang tersebut dengan harga yang tinggi. Ini adalah ihtikar yang dilarang, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, la yahtakiru illa khatiun. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali para pendosa ya. Tidak ada yang melakukan ihtikar kecuali para pendosa. Dan uang yang dihasilkan dari muamalah secara ihtikar ini ya adalah uang haram ya. Laba atau harta keuntungan yang didapat dengan cara ihtikar ini adalah keuntungan yang haram ya, menurut sisi syariat. Berikutnya ma yakhusu dororuhu, yang dorornya itu khusus ya. Yang dorornya itu khusus ya. Yaitu ayyusniya 'ala sil'ah bima laisa fiha ya. Memuji barang ya, sementara barang itu sebetulnya barang yang nggak layak dipuji. Nah, ini biasanya para makelar ini ya, ngomong ini barangnya bagus, dia tahu itu barang itu jelek ya, tapi agar dia dapat komisi ya, dia bilang barang bagus. Ini juga doror ya, memadorotkan. Au yaktum ba'du uyubihi, atau menutupi sebagian aib pada barang. Ini juga tidak diperbolehkan ya, tidak diperbolehkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'ani bil khiyar ya, ma lam yatafarraqa ya. Kedua belah pihak, penjual dan pembeli, itu masih dalam ranah khiyar, pilihan. Ya, khiyar itu adalah pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi, namanya khiyar ya. Maka penjual dan pembeli itu masih dalam masa khiyar selama ya dia berada di majelisnya. Ya. Selama dia berada di majelisnya ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ia jelaskan barang tersebut ya, tidak ada yang ditutupi, burika lahuma fi bai'ihima, maka jual belinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jual belinya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebaliknya, apabila ia menutupi sebagian aib ya, muhiqat barakatu bai'ihima ya, maka akan dihapus keberkahan dari jual beli tersebut. Nah, makanya di sini ya termasuk doror yang sifatnya khusus, an yaktuma ba'du uyubihi fayadurru bidzalikal mushtari ya, sehingga merugikan pembeli ya, menyembunyikan sebagian aib barang ya, yang jika dijelaskan akan mengurangi nilai barang kan. Jadi aib ya, catatan aib yang harus dijelaskan itu ya apabila bisa mengurangi nilai barang ya. Apabila bisa mengurangi nilai barang. Adapun aib yang
kecil yang enggak mengurangi nilai barang ya, maka ditutupi pun tidak jadi masalah ya, karena itu tidak mengurangi nilai barang. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghasyana laisa minna. Siapa yang berbuat ghish ya, kebohongan dalam jual beli, laisa minna, bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asbabul wurud hadis ini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati penjual kurma ya, mendapati penjual kurma yang mana mereka meletakkan kurma bagus itu di atas ya. Kemudian di bawahnya kurma yang jelek. Jadi yang terlihat apa? Ini kurmanya kurma apa? Kurma bagus. Maka ketika Nabi memasukkan tangannya hingga ke bawah, didapati bagian bawah itu kurma jelek. Didapati bagian bawahnya itu kurma jelek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ghasyana laisa minna. Siapa yang berbuat ghish, curang dalam jual beli, maka dia bukan dari golonganku. Maka al-ghish ini adalah dilarang. Termasuk ghish ya. Ghish itu adalah an-najas ya. An-najash ya. Apa itu an-najash? Yaitu ya, merayu orang ya, untuk melakukan transaksi ya. An yazida fi sil'ah man la yuridu syira'aha ya, menambah ya, apa namanya, berani menawar barang dengan harga tinggi padahal dia nggak mau membeli. Dengan tujuan apa? Menggerakkan orang lain untuk membeli barang ini ya. Menggerakkan orang lain untuk membeli apa? Membeli barang tersebut. Misal ya, ada toko, kemudian ada pembeli ya. Membeli misalnya apa? Lampu ini harganya ya dijual 100.000. Terus dia pembeli nawar, gimana kalau 90.000? Maka ada orang lain, Bu, itu harga asalnya 200.000, ini jual ini murah banget gitu. Jadi jual 200.000 ini murah banget, pada harga asalnya ini orang lain yang ngomong. Tapi dia nggak mau beli. Bertujuan mempengaruhi pembeli agar membeli. Ini namanya an-najash. Ayazida fi sil'ah man la yuridu syira'aha, menambah ya barang ya, sementara dia tidak mau beli barang. Ini terjadi ya, di zaman sekarang ya. Misal ada kafe baru buka ya, dia bayar orang untuk duduk di situ ya, dia bayar orang untuk duduk di situ dengan tujuan ketika orang melihat di kafe ini ramai apa tidak? Ramai, padahal yang duduk siapa? Orang-orang bayaran. Itu namanya najis zaman sekarang. Tidak boleh, dia duduk di situ ya, bukan untuk beli, tapi apa ya, untuk menipu ya pembeli supaya seolah-olah itu tempat ramai. Terjadi nggak sekarang? Banyak. Itu namanya najas. Ini juga hal yang dilarang ya, sesuatu yang dilarang. Kesimpulannya, wa'lam annal ghisya haramun fil buyu' ya. Kesimpulannya al-ghish ini ya, tipuan ini ya, itu dilarang ya dalam bab muamalah. Dilarang dalam bab muamalah ya. Maka muamalah yang ada unsur ghishnya adalah muamalah yang diharamkan ya. Uang yang dihasilkan, harta yang dihasilkan adalah harta haram ya. Wa qad su'ila al-Imam Ahmad an rafi thawb hatta la yabin ya. Imam Ahmad pernah ditanya ya, hukum jual baju yang sobek lalu dijahit ya, agar enggak kelihatan sobeknya ya. Apa kata Imam Ahmad ya? La yajuzu liman yabi'ahu an yakhfiyahu. Tidak boleh bagi orang yang mau jual kecuali dijelaskan. Ya. Dalam bab ini ada kisah menarik bagaimana waraknya Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah ini adalah pedagang kain ya. Pedagang kain ya. Kemudian ya, ketika dia ingin ngajar ya, ketika dia ingin memberikan fatwa ya, ia sampaikan ya kepada ya karyawannya ya, ini harganya sekian ya. Imam Abu Hanifah lupa ya, bahwa di salah satu jenis kain tersebut ada cacatnya. Ia lupa di kain jenis A ada cacatnya. Dia lupa menerangkan kepada karyawannya ya, sehingga karyawannya pun tidak menerangkan kepada pembeli. Kemudian ya, ketika ya, Imam Abu Hanifah balik lagi nanya, itu kain tadi yang mana? Karyawan bilang semua kainnya sudah habis terjual. Kain yang itu, iya terjual. Kamu tahu nggak pembelinya siapa? Nggak tahu. Ya. Kemudian Imam Abu Hanifah, saya lupa di kain tersebut ada sedikit cacat. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah? Ya,
mensedekahkan seluruh keuntungannya. Ya, mensedekahkan seluruh keuntungannya. Hingga karyawannya bingung, kenapa? Kan bukannya ini, ya. Bukannya uang ini aja. Ya. Ini untuk menghindari dosa, lebih baik aku tidak makan keuntungan hari ini daripada aku memakan keuntungan yang di dalamnya ada ghish kepada pembeli. Ya, yang di dalamnya ada ghish terhadap pembeli. Subhanallah. Jadi ini wara' dalam jual beli. Ya. Karena yang dimakan itu harus benar-benar halal. Ya. Yang dimakan itu harus benar-benar halal. Berikutnya, wa yanbaghi litajir an yuhaqqiqa al-wazna. Bagi pedagang untuk benar-benar memperhatikan timbangannya. Ya. Untuk benar-benar memperhatikan timbangan. Dilarang berbuat curang dalam timbangan. Ya. Kaum pertama yang berbuat curang dalam timbangan adalah kaum Syuaib. Ya. Kaum Nabi Syuaib. Ya. Itu kenapa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah mengurangi takaran. Bermain timbangan. Jika ia menjual, ia kurangi timbangannya. Tapi ia jika menjadi pembeli, ia ingin penuh timbangan. Makanya di sini ya, wa yanbaghi litajir an yuhaqqiq al-wazna. Ya, bagi para pedagang itu untuk benar-benar ya mentelitikan timbangannya. Ya. Pernah Al-Fudail bin Iyad melihat anaknya, ya anaknya Fudail bin Iyad ini penjual ya. Dia ngelihat anaknya lagi ngusap timbangan. Lagi ngusap timbangan. Bertanya ayahnya, ya bunai, madza taf'al, wahai anakku, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu usap-usap timbangan tersebut? Jawaban sang anak ini, agar saya tidak menimbang debu untuk pembeli. Agar saya tidak menimbang apa? Debu untuk pembeli. Saking benar-benar ingin merealisasikan bagaimana ya keadilan dalam menimbang, sampai debu pun dibersihkan. Karena itu akan bisa mengurangi timbangan walaupun ya nilainya sangat kecil. Berapa milik sih? Tetapi ya apa kata Fudail bin Iyad? Wahai anakku, amalmu ini lebih baik daripada kau lakukan haji dan umroh. Amalmu ini lebih baik ya daripada kau lakukan haji dan umroh. Jadi benar-benar ya menjauhi ya adzulmu dalam muamalah. Kemudian waqad nuhiya 'anin najisi. Ya ini yang telah dijelaskan tadi. Termasuk yang madharatnya khusus itu adalah an-najash ya, yaitu an yazida fi sil'ah man la yuridu syira'aha ya. Menambah ya harga padahal dia tidak mau membelinya. Termasuk juga ya an-najash yang terlarang anit tasriyah ya. Nabi melarang juga tentang tasriyah. Apa itu tasriyah? Yaitu ya kambing atau sapi yang tidak diperah susunya ya sebelum dijual. Jadi ketika mau dijual susunya tidak diperah dulu ya. Hingga ya pembeli menyangka bahwa itu ya susu yang dihasilkan dari kambing atau sapi tersebut banyak. Ini dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, karena ada naum ghish ya. Karena ada jenis tipu daya di situ. Ya, intinya seluruh ya muamalah yang ada ghishnya itu dilarang ya. Dan uang yang dihasilkan adalah uang haram yang tidak boleh dikonsumsi. Berikutnya ya, al-amr salis ya, fil ihsani bil muamalah ya, berbuat baik dalam muamalah. Ya. Berbuat baik dalam muamalah. Wa qad amara Allah taala bil adli wal ihsan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan ya. Padahal adil itu ya bagian dari ihsan. Seorang kalau sudah berlaku adil, maka dia sudah berbuat baik. Seorang kalau sudah berlaku adil, maka dia sudah berbuat baik. Tetapi ini Allah perintahkan keduanya, ya. Perintah untuk adil, ya perintah untuk ihsan, ya. Karena apa? Adil ya dalam muamalah maknanya lawan dari zalim, ya. Adil dalam muamalah itu lawannya ya lawan kata dari zalim. Adapun ihsan, faminal ihsani al-musamahatu fil bai'. Termasuk ihsan dalam jual beli yaitu mudah dalam jual beli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ya seorang yang samhan fil bai' wa samhan fil qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah dalam jual beli dan mudah dalam memutuskan.
Mudah dalam jual beli, mudah dalam memutuskan. Mudah dalam menentukan keputusan. Itu akan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ihsan dalam jual beli. Ya, juga ihsan dalam muamalah. Ya. Tidak dibikin ribet. Ya. Hal yang bisa dimudahkan, tidak dibikin ribet. Itu namanya berbuat ihsan yang Allah perintahkan. Ya. Bil adli wal ihsan, Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan ihsan. Semuanya dibikin mudah selama tidak ada madharat. Ya. Karena apa? Al-asl fil muamalah, asal dari muamalah itu ada dari ihsan, kebaikan. Wa alla yagbinahu fil ribhi, ya, bima la yataghabanu fil adah, dan tidak menuntut untung yang sangat banyak yang di luar pasaran untungnya. Itu termasuk ihsan. Ya. Walaupun mencari untung ini hal yang dibolehkan dalam jual beli. Ya. Karena tujuan dari jual beli memperoleh keuntungan. Tetapi termasuk ihsan dalam mencari untung, tidak berlebih dalam mencari untung hingga memadharatkan orang lain. Walakin yura'a fihi takrim. Perhatikan ya. Memperhatikan masalah keuntungan ini. Fa in badala al-mushtari ziyadatan 'ala ribhil mu'tad li shiddati raghbatihi wa hajatihi. Ini perhatikan. Jika pembeli berani membayar mahal karena senangnya sama barang tersebut, ya, atau karena butuhnya pada barang tersebut. Misal barang ini harga pasarannya 100.000. Ada pembeli yang berani jual 1 juta. Dia tahu itu harganya 100.000, tapi dia berani beli 1 juta. Ya. Dia berani beli 1 juta. Karena apa? Karena dia butuh atau karena dia senang. Kira-kira pembeli gimana? Terima apa enggak? Gak ada yang enggak terima. Ya, gak ada yang enggak terima. Tetapi apa? Di sini. Fayam bagi an yamtani al-ba'i'u min qubuli dzalik. Enggak selayaknya penjual menerima keuntungan tadi. Kalau mau ihsan, enggak selayaknya penjual menerima keuntungan tadi. Kenapa? Kata para ulama, ada sedikit dari syubhat. Ada sedikit dari syubhat. Karena apa? Syubhatnya itu apa di antara syubhatnya? Kata para ulama, menjual barang dengan cara mahal kepada orang yang membutuhkan itu nau' min ihtikar. Tahu? Adalah bagian dari apa? Ihtikar. Sementara ihtikar boleh apa tidak boleh? Tadi di awal ihtikar boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Itulah mengapa di antara para ulama ada yang melarang, karena itu ada sisi syubhatnya. Ada sisi syubhatnya. Sama aja monopoli. Ihtikar kan gitu. Kamu butuh, ini harganya segini. Kalau enggak kamu enggak akan dapat barang di pasaran. Memonopoli. Nah, ini ada jenis ke situnya. Ada jenis ke situnya. Maka paling tidak masuk pada ranah syubhat. Jelas? Ya. Kenapa di sini dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin ini dijelaskan sebagusnya, selayaknya pembeli tidak ngambil keuntungan tersebut. Setelah dibedah ternyata ada sisi syubhatnya. Syubhatnya itu sejenis dengan ihtikar. Sejenis dengan ihtikar. Makanya kalau ada pembeli yang memang butuh kepada barang tersebut, kita jual harganya senormalnya lah. Senormalnya. Selebihnya Allah akan ganti dari rizki. Allah akan ganti rizkinya dari arah yang lain. Nah ini fayam bagi an yamtani al-ba'i min qabuli dzalika. Maka pembeli harusnya enggak mau nerima itu. Udah pokoknya segini harganya. Cuman ada enggak pembeli yang kayak gini? Ada enggak penjual yang kayak gini? Yang menolak keuntungan dari pembeli. Kan di sini fa inna dzalika minal ihsan. Yang seperti ini termasuk ihsan. Itu menolak harga yang diajukan oleh pembeli. Karena harga itu di atas harga yang wajar, di
di atas harga yang wajar ya. Dia membeli barang seharga 1 juta, padahal itu barang harganya tidak sampai 100 ribu. Nah ini ada apa? Jenis dari ihtikar. Wa min dzalika annahu idza arada istifa'at tsaman awid dain ya. Begitu juga ya apabila dia ingin ya melunasi harga atau ingin berhutang, ingin menagih hutang gitu. Fayahsun taratan bil musamahah. Maka termasuk ihsan adalah ya memudahkan. Wa taratan bihatil ba'di ya. Atau dengan mengurangi sebagian harta. Ya, mengurangi sebagian utang. Utang 1 juta udah antum bayar 800 aja. 200-nya enggak usah bayar lagi. Nah, ini termasuk ihsan dalam muamalah. Wa taratan bil indhar atau dengan memberi tempo lagi. Misal temponya bulan ini dia belum ada uang, beri lagi. Itu termasuk ya ihsan dalam muamalah. Wa taratan bit tasahul atau dengan memudahkan urusan. Urusannya. Karena sejatinya seorang yang memberi hutang ya, dia akan dicatat oleh Allah seolah dia setiap hari bersedekah dengan uang yang dihutangi. Kalau antum hutangin teman 100 ribu ya, temponya sebulan, maka selama sebulan itu antum tiap hari dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersedekah sebanyak 100 ribu. Nanti kalau sudah jatuh tempo ya, antum lagi ya, dia belum ada, nanti ya, dia minta tempo 1 bulan lagi, maka di bulan kedua tiap hari antum ditulis oleh Allah pahala sedekah 200 ribu. Bulan berikutnya ya, ditagih lagi, nggak ada lagi ya, minta tempo 1 bulan lagi ya. Maka di bulan ketiga antum dicatat oleh Allah seolah bersedekah berapa? 300 ribu. Seperti itu. Karena apa? Ya, hutang piutang asasnya itu adalah ta'awud. Ya. Asasnya itu adalah ta'awud. Allah menyiapkan ya, pahala yang banyak bagi orang yang menghutangi. Ya. Dan Allah juga akan membantu melunasi hutang orang yang berhutang apabila dia niat untuk bayar. Apabila dia berniat untuk bayar. Makanya banyak ya doa-doa yang warid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, agar dimudahkan bayar hutang. Ya. Tetapi bagi orang yang berhutang dengan niat tidak mau bayar, laqiyallaha sariqan. Ia bertemu dengan Allah ya, seolah dia pencuri. Bahkan Allah akan menghancurkan seluruh hartanya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Siapa yang berhutang dengan niat membayar, ya Allah akan bantu lunasi hutangnya. Tetapi, ya siapa yang berhutang, ya yuridu itlafaha dengan niat tidak mau bayar, niat dari awal nggak mau bayar, yuridu itlafaha. Ya. Jadi orang yang tidak mau bayar hutang itu dianggap orang sedang menghancurkan dirinya. Ya. Nabi sebut sebagai itlaf. Ya. Hancurkan diri. Yuridu itlafaha. Atlafahullah. Allah akan hancurkan dia. Allah akan hancurkan dia. Nah, ini karena apa? Al jaza'u min jinsil amal. Ya. Balasan itu bagaimana amal perbuatan. Nah, ini ya diantara bentuk ihsan. Ya. Memudahkan urusan orang lain. Ya. Memudahkan urusan orang lain. Kemudian wa minal ihsan an yaqila man yastaqilahu. Termasuk ihsan menerima pembatalan ya. Terutama penjual ya. Ini disebut bahasa fikihnya iqalah. Man aqala musliman aqalallahu asratahu. Kata Nabi, siapa yang menerima pembatalan seorang muslim ya, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Karena memang ya dalam bab apapun termasuk bab muamalah ya, itu tanamkan nilai-nilai tauhid. Tanamkan nilai-nilai tauhid. Nilai tauhid ini masuk pada bab apapun. Termasuk pada bab muamalah. Karena bisa jadi ya
yang kita anggap itu rizki ternyata bukan rizki kita. Makanya ya tanamkan nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada ya penjual atau pembeli yang ya, ingin membatalkan transaksinya, membatalkan jual belinya, maka jika penjual itu menerima dengan kerelaan hati serta mengembalikan uang pembeli, maka secara itu pula saat itu juga Allah akan ampuni, Allah akan lepas, hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Dan rizki tersebut tidak akan lari. Allah akan ganti dengan rizki yang lain. Dan ketika Allah menutup satu pintu dengan keadilannya, Allah akan buka pintu yang lain dengan rahmatnya. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ketika Allah menutup satu pintu dengan keadilannya, kayak pintu tadi, pintu rezeki ditutup, ya, karena dibatalkan sama pembeli, ya, dan kita menerima dengan lapang dada, ikhlas, ya, maka Allah akan buka pintu-pintu yang lain dengan kasih sayangnya. Dan kasih sayang Allah itu lebih besar dari rasa adilnya. Makanya ya ketika Allah menyiksa ya hamba-hambanya di neraka itu karena keadilannya. Allah tidak zalim. Tetapi ketika Allah memasukkan seorang ke dalam surga itu karena rahmat dan karunia-Nya. Maka dari sini kata para ulama, karunia Allah, rahmat Allah itu lebih luas dari apa? Keadilannya. Allah itu nutup pintu ya dengan adil. Maka pasti Allah akan buka pintu lain ya dengan kasih sayangnya. Nah ini ya, termasuk ihsan, termasuk ihsan. Itu illa mutadharrun bil bai'. Karena tidaklah ya pembeli itu membatalkan jual beli karena ada sesuatu, karena ada dharar. Wal ahaditsu tashhadu bi fadli hadhihi al-umur al-madhkurah ya. Dan banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menerima olah. Apa tadi olah? Pembatalan transaksi. Ya, banyak sekali hadis di antaranya tadi man aqala Allahu afrata. Siapa yang menerima pembatalan transaksi seorang muslim, Allah akan batalkan, hapuskan kesalahan-kesalahannya. Ya. Nah, ini yang ketiga, yaitu yang pertama adalah keabsahan akad, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah apa tadi? Ihsan dalam jual beli. Yang keempat, syafaqatut tajir ala dinihi fima yakhusu wa ya'ummu akhiratahu. Perkara yang keempat adalah perhatian seorang terhadap agamanya. Di dalam muamalah juga harus perhatikan masalah akhirat. La yanbaghi litajir an yushghilahu ma'ashuhu an ma'adihi. Yang pertama, tidak boleh ya bagi seorang untuk disibukkan dengan ya, urusan-urusan dunia dari urusan-urusan akhiratnya. Seolah-olah hidupnya itu hanya buat urusan dunia. Ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Bahwa perkara akhirat itu lebih utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairum wa abqa." Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Ya. Makanya ya perkara keempat ini ya syafaqatut tajir ala dini, perhatian seorang terhadap agamanya. Ya. Di antaranya adalah memperhatikan masalah akidah dalam muamalah, tauhid dalam muamalah. Ya. Bahwa ya tidak ada yang memberi rezeki kepada kita atau menahan rezeki kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga ya tidak menyalahkan dzuruf, enggak menyalahkan keadaan gitu. Enggak menyalahkan dzuruf, enggak menyalahkan keadaan, semuanya sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak akan dimiliki ya kecuali orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya rezeki itu tidak akan didapat dengan ketamakan ya. Ya, tidak akan pernah didapat dengan ketamakan dan ya tidak akan pernah lewat hanya karena malas. Karena ar-rizqu wal ajalu tau'aman. Rizki dan ajal itu saudara kembar. Lau annakum ya tahrabuna minal maut, lau annakum tahrabuna minar rizqi kama tahrabuna minal maut la adrakakumur rizqu kama adrakakumul maut. Kalau seandainya kalian lari dari rizki seperti larinya dari kematian,
Kalau seandainya ya, seorang itu lari dari rizkinya, sebagaimana larinya dari kematian, adrakakumur rizqu, maka rizki itu akan mendatanginya, sebagaimana kematian akan mendatanginya. Tentang kematian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kuntum fi burujim musyayyadah." Kalaupun engkau benar berada pada bangunan yang sangat kokoh, kematian akan tetap mendatangimu. Rizki pun sama. Dimanapun kau berada, di situ kau akan temukan rizkimu. Di situ engkau akan temukan rizkimu. Ya. Karena ya engkau itu sejatinya dituntun oleh Allah untuk menemukan rizkimu. Digerakkan oleh Allah untuk menemukan rezeki kita. Makanya ya kita kadang berada di kota A, kadang berada di kota B. Ya. Ternyata yang menggerakkan kita ke kota A, ke kota B, ke kota C itu siapa? Allah. Untuk mendekatkan pada rezeki kita. Justru kata para ulama yang tidak boleh, yang harus kita takuti itu adalah ya bagaimana ibadah kita. Karena Allah nggak menjamin ibadah kita. Allah tidak menjamin ibadah kita. Tapi kalau rezeki dan ajal sudah dijamin Allah Subhanahu wa taala, kita itu akan digerakkan menuju ajal kita sebagaimana kita digerakkan menuju rezeki kita. Atau kita itu digerakkan menuju rezeki kita sebagaimana kita digerakkan menuju ajal kita. Setiap detik yang dilewati oleh manusia, setiap waktu yang dilewati oleh manusia itu semakin mendekati ajal pun sama. Ya. Semakin hari yang dilewati manusia, semakin waktu yang dilewati manusia, semakin dia mendekati rezekinya. Ya. Karena rezeki dan ajal itu ya harus dihabiskan. Ketika ajal habis ya rezeki habis. Gak mungkin ajal sudah habis rezekinya masih sisa. Ya. Gak mungkin. Ya. Seperti kuota ya, masa ininya sudah habis, kuotanya masih ada. Nah, rezeki nggak gitu. Kalau dia udah mati, udah rezekinya habis. Bahkan ya, dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak ya, hafizahullah taala, ada seorang ya yang jatuh dari sumur, itu sudah patah. Diangkat masih hidup, ya, dibawa ke rumah sakit masih hidup. Ya. Kemudian di tengah-tengah itu dia minta es krim. Es krim itu habis, baru dia meninggal. Subhanallah. Jadi ini jatah rezeki terakhirnya apa? Nah, Allah akan tuntun ke arah situ. Ini yang harus ya kita kita yakini. Ini bagian dari agama. Ya, bagian dari agama. Maka tidak pantas bagi seorang pedagang ya untuk memikirkan dunia saja. Sehingga kalau ya hari ini nggak habis, kurang dagangannya dia ngeluh. Kemudian dagangannya habis, dia lupa bersyukur. Kalau dagangannya habis ya dia ya memuji diri sendiri. Enak, bikinannya enak lah, ininya itu. Terus dia lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dagangannya nggak habis, dia ngeluh. Itu bukan sifat pedagang muslim. Bukan sifat pengusaha muslim. Bal yura'i dinahu. Bahkan yang paling terpenting itu perhatikan sisi agama. Perhatikan sisi agama. Wa inna ma tatimmu syafaqatuhu ala dinihi bi mura'ati sittati asya, yaitu dengan memperhatikan 6 hal. Bagaimana seorang pengusaha memperhatikan agamanya? Dengan memperhatikan 6 hal. Yang pertama, husnun niyah fit tijarah ya. Bagusnya, baiknya niat dalam bermuamalah. Dalam bekerja. Ya. Apa niatnya? Falyanwi biha al-isti'faf anis su'al. Niatnya agar tidak minta-minta, agar tidak ngemis. Karena ngemis itu madhmumah, yang terlarang. Sesuatu yang terlarang. Bahkan ya, seorang yang ngemis untuk memperkaya diri, apa kata Nabi? Ja'a yaumal qiyamah wa fi lahmihi wa fi wajhihi bid'ata lahmin. Muz'ata lahmin. Di wajahnya itu hilang setengah dari dagingnya. Ini sebagai ya diketahui bahwa dia dulunya adalah peminta-minta. Jadi siapa yang minta-minta untuk memperkaya diri, akan datang di hari kiamat dengan wajah setengahnya tidak berdaging. Wa kaffat tama' anin nas ya. Serta agar tidak banyak berharap kepada manusia. Berharap kepada manusia itu kecewa. Gantungan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan harapan hamba-hambanya.
Wal qiyamu bi kifayatil iyal ya. Juga ya dengan tujuan menafkahi keluarga. Ya. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin, agar ya masuk pada golongan orang-orang mujahid. Karena seorang yang bekerja untuk niat-niat tadi yang dijelaskan ya, itu berarti masuk pada golongan mujahid ya. Kalau dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya. Wal yanwi an-nusha lil muslimin, juga berniat untuk memberi kebaikan kepada kaum muslimin ya. Makanya harus ada yang kita sisihkan untuk kaum muslimin ya, dari harta yang Allah berikan kepada kita ya. Karena kalau ya kita nunggu ya, sampai kita kena wajib zakat ya, mungkin nggak akan bersedekah gitu. Makanya ada yang wajib namanya zakat mal ya, ada yang di bawah namanya sedekah. Nah, kita kalau nggak bisa jadi muzaki ya, kita harus jadi mutasaddiq. Kita harus jadi ahli sedekah ya. Kalaupun kita tidak jadi ahli zakat. Nah, biasanya orang kalau sudah ahli zakat itu berawal dari ahli sedekah dulu. Berawal dari ahli sedekah lalu Allah naikkan tingkatannya menjadi ahli zakat. Tetapi kalau antum tidak mau sedekah ya, kecuali ketika antum tidak mau menjadi ahli sedekah, maunya langsung jadi ahli zakat, terkadang Allah tidak akan angkat ke derajat tersebut. Allah tidak akan mengangkat ke derajat tersebut ya. Yang kedua, an yaqsida al-qiyama fi sina'atihi aw tijaratihi bi fardhin min furudil kifayah. Niatkan ya untuk menjalankan fardu kifayah. Karena bekerja ya, itu secara umum fardu kifayah. Berdagang ya atau bermuamalah ya, itu secara umum adalah fardu kifayah, tapi bisa menjadi fardu wajib. Fa inna sina'ata wa tijarata law turikat batalal ma'asya. Karena produksi atau dagang ya, ketika tidak ada orang ya, itu akan bisa menyebabkan susahnya kehidupan ya. Illa anna minasi'a sina'a ma huwa muhim ya. Namun dalam pekerjaan ini ada pekerjaan yang penting, lebih penting, dan yang tidak penting ya. Dan yang tidak penting. Intinya ya, di sini disebutkan ya tentang pekerjaan di zaman mu'allif ya. Pekerjaan di zaman mu'allif yang itu tidak ada dalilnya. Kasarnya ya bahasanya seperti ini, misal ya, hendaklah menjauhi ya siyaghah, hendaklah menjauhi ya pekerjaan di sini melukis ya. Kemudian juga pekerjaan ngecat, memperbaharui bangunan ya. Ini di zaman mu'allif yang ternyata ya tidak berdasarkan dalil. Artinya pekerjaan ini asalnya halal gitu. Setiap pekerjaan itu asalnya halal, kecuali yang dijelaskan keharamannya oleh Allah dan Rasul. Kemudian misal tidak menjadi penjahit ya. Nah, ini kenapa? Karena zaman dulu ya, penjahit ini menjahitin sutra terus buat laki-laki. Ya, sementara sutra kan haram dipakai laki-laki, makanya difatwakan haram. Ya, kalau bisa jangan jadi penjahit ya. Ya, jangan sampai yang jadi penjahit setelah dengar kajian ini ya, boleh itu haram kata saudara jadi penjahit. Nah, ini ngomongin di zaman siapa? Mu'allif, zaman pengarang kitab. Kenapa? Karena di zaman tersebut penjahit ini ya menerima ordernya itu jahitin sutra yang dipakai oleh siapa? Kaum laki-laki. Ya. Sedangkan ya sutra itu diharamkan bagi kaum lelaki. Maka kalau penjahit itu menjahit, maka dia bermuamalah ya. Dia bertolong menolong ya. Itu mengapa di sini disebutkan ya tidak diperboleh. Kemudian juga di sini kenapa disebutkan tasyidul bunyani bil, menyemen ya. Menyemen bangunan. Kenapa diharam? Karena dulu yang disemen itu kuburan-kuburan. Makanya jangan mau jadi tukang semen, nanti disuruh nyimpen kuburan, bangun kuburan dulu. Zaman mu'allif. Kalau sekarang kan tukang bukan hanya bangun kuburan kan? Ya, kuburannya dibangun juga sekarang. Ya. Tapi yang lain juga dibangun gitu. Makanya ini sekali lagi ya, ini sesuai dengan apa? Di zaman pengarang. Makanya di sini ya setelah ditahqiq laisa ala hada dalilun min naqlin au aqlin.
semua yang disebutkan tadi ya, profesi-profesi yang dilarang tadi ya, itu tidak berdasarkan dalil naql ataupun akal. Ini berlaku di zaman siapa? Di zaman mu'allif. Berlaku di zamannya dan ijtihadnya. Bukan berarti selamanya. Enggak, ya. Bukan berarti selamanya disebutkan di sini ya. Yang disebutkan tadi ya, yang disebutkan tadi tidak boleh jadi apa namanya? Jangan jadi penjahit, jangan jadi tukang gitu. Itu enggak ada dalilnya. Allah enggak melarang jadi tukang, Allah enggak melarang jadi penjahit. Cuman kenapa kok sampai mu'alif ya di sini mengharamkannya? Karena di masanya. Nah, di masanya penjahit itu hanya menjahitkan apa? Sutra untuk kaum laki. Kemudian juga yang tukang bangunan hanya tugasnya membuat apa? Kubah-kubah di kuburan-kuburan ya. Enggak ada ya. Enggak ada borongan lain gitu. Ya, makanya diharamkan sama mu'alif ya. Adapun pada asalnya boleh gitu. Pada asalnya adalah boleh. Kayak di sini ya, misalnya wa yukra an yakuna jazzaron, dan dibenci untuk menjadi tukang jagal ya. Ada sih tukang jagal makruh ya. Ini zaman mu'alif. Kenapa ya? Kenapa makruhnya? Li'annahu yujib qasawatal qalbi, karena menyebabkan hati keras ya, jagal terus. Atau juga ya karena apa? Bersentuhan dengan darah. Makanya dihukumi makruh. Sekali lagi ini adalah ijtihad dari mu'alif. Pada asalnya ya tidak mengapa menjadi jagal. Tidak ada larangan menjadi jagal. Bahkan di sini ya, wa yukra ayyakuna hajjaman ya. Makruh jadi tukang bekam. Ada tukang bekam. Nah, makruh, enggak boleh. Ya. Lima fihi min mubasyarah an-najasah ya. Karena ya berhubungan langsung dengan najis. Ini kan di zaman mu'alif. Pada asalnya ya enggak. Antum jadi tukang bekam boleh ya. Apalagi jika memang di situ enggak ada tukang bekam ya. Maka menjadi tukang bekam bisa wajib hukumnya gitu. Jadi ini sekali lagi ijtihad dari mu'alif ya. Karena di pandangan mu'alif ya, profesi-profesi tadi itu tidak jauh-jauh dari hal yang haram dan hal yang najis. Makanya sama beliau dimakruhkan, tapi pada asalnya ini halal. Pada asalnya ini halal. Makanya tadi dijelaskan laisa ala hada dalilun min naqlin au aqlin ya. Pengharaman ya profesi-profesi yang disebutkan tadi tidak berdasarkan ya nakal nas dan juga tidak berdasarkan logika. Wal muslimuna bihajatin ila kull a'mal was-sana'i, yang pada asalnya kaum muslimin ini butuh kepada pekerjaan dan as-sana'i ya. As-sana'i itu apa namanya? Keterampilan ya. Kaum muslimun ya, orang-orang butuh pekerjaan dan butuh keterampilan. Berikutnya, alla yamna'uhu suqud dunya an suqil akhirah ya. Tidak mencegah pasar dunia dari pasar akhirat. Jadi jangan fokusnya ke pasar dunia aja, pasar akhiratnya nggak dimasukin. Wasuqul akhiratil masajid. Pasar akhirat tuh masjid. Ya. Kenapa? Karena di dalam masjid itu ya, ada sholat, ada tilawah Quran, ada sedekah. Yang ketiganya ini ya, yarjuna tijaratan lan tabur ya. Mereka akan mendapatkan bisnis yang tidak pernah rugi. Ya. Sholat, tilawatul Quran dan sedekah ini bisnis yang tidak akan rugi. Maka disebut pasar akhirat. Ya. Maka jangan kita semangat ke pasar dunia tapi nggak semangat ke pasar akhirat. Ini maksudnya. Memperhatikan masalah ya akhirat. Wasukul akhirah masajid. Pasar akhirat itu ya masjid-masjid. Fayam bagi an yaj'ala awwala nahari ila waqti dukhuli suqli akhiratihi. Hendaklah ya awal pagi ya itu untuk pasar akhirat. Awal pagi diisi dengan pasar akhirat. Artinya apa? Dia sholat subuh, dia baca Quran, dia baca wirid pagi gitu. Fayuwadzibu alal aurat, ya, menjaga wirid-wiridnya. Menjaga wirid-wiridnya sebelum ke pasar. Jadi sebelum ke pasar dunia, ya, ia singgah ke pasar apa? Pasar akhirat? Ya, masjid. Ya, ia sholat, ya subuh, ya, kemudian zikir, ya pagi. Ya. Waqad kana salihus salaf, ya.
Dulu para salaf minat tujar yang berprofesi sebagai pedagang, yaj'aluna awwalan nahar wa akhirahu lil akhirah. Mereka menjadikan awal pagi dan akhirnya itu untuk pasar akhirat. Wa idza sami'a adzana dzuhri wal asri, apabila mendengar atau masuk waktu sholat zuhur dan asar, fayam bagi an yatrukal ma'ash. Tinggalkan pekerjaannya. Tinggalkan pekerjaannya. Istighalan bi ada'il fardhi. Ya, menyibukkan dengan sesuatu yang wajib. Nah, ini ya berarti dia mengedepankan akhirat dari urusan dunia. Kebalikannya. Sebagian dari kita ini kebalikannya, mengedepankan pasar dunia daripada pasar akhirat. Seolah-olah yang memberi rizki kita itu bukan yang memerintahkan sholat. Padahal ya, kita jualan tujuannya cari apa? Cari siapa yang memberi? Allah. Apa yang Allah perintahkan? Sholat. Ya. Yang Allah perintahkan apa? Sholat. Artinya engkau jaga sholat, rezeki itu sudah jadi urusanku. Tapi bukan berarti engkau bermalas-malasan nyari rezeki, bukan. Jadi satu hal yang sangat beda. Gitu. Satu hal yang sangat beda. Nah kita ini seolah-olah ya nyari rezeki, tapi lupa sama pemberi rezeki. Kita ini nyari rezeki, tapi lupa sama Ar-Razzaq. Siapa Ar-Razzaq? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam Al-Qur'an telah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa." Perintahkan ya, keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Apa kata Allah? La nas'aluka rizqa. Dengan sholat tersebut tidak akan mengurangi jatah rizki kalian. Itu kata Allah. Dengan sholat tersebut tidak mengurangi jatah rezeki kalian. Nahnu narzuquk. Kamilah yang memberi rezeki tersebut. Ya, kamilah yang memberi rezeki tersebut. Wal akibatu littaqwa. Dan akhir kehidupan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, man aqamas shalah atahu Allahu rizqa min haitsu la yahtasib. Siapa yang menjaga sholat, Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Maka sholat itu adalah termasuk magnet pengundang apa? Rezeki. Nah kita magnetnya dibuang. Ya. Saking nggak mau kalau saya sholat ada pembeli balik lagi, kan gitu pikirannya. Iya nggak? Kalau saya tutup ya ada pembeli balik lagi. Ya. Kan itu pikirannya. Ia lupa yang mendatangkan pembeli siapa? Yang memerintahkan sholat siapa? Sholat yang enggak, pembelinya enggak datang. Kan gitu. Udah bela-belain enggak tutup, pembelinya enggak datang. Ya. Karena apa? Kita buang magnetnya. Ya. Tetapi enggak boleh kita sholat tujuannya untuk dapat rezeki, enggak boleh. Sholat itu tujuannya untuk menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak sholat pun Allah nggak rugi. Kalau seluruh manusia ini nggak ada yang sholat, Allah nggak rugi. Sebagaimana kalau seluruh manusia sholat, Allah nggak untung. Allah itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan dari ibadah hambanya. Jadi ya, jangan pernah berpikiran kalau saya nggak sholat, Allah sedih nih. Enggak. Ya. Allah rugi ini saya nggak sholat, Allah nggak diibadah, enggak. Ya. Karena Allah berbeda dengan sesembahan selainnya. Ya. Kalau sesembahan selainnya butuh disembah, Allah nggak butuh. Justru kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahus, apa itu makna as-samad? Ya. Yahtaju ilaihi kullal khalaik. Zat yang dibutuhkan seluruh makhluk, bukan hanya manusia yang butuh Allah. Bukan hanya antum yang butuh Allah. Ya. Antum nggak butuh Allah, masih ada makhluk lain butuh Allah. Makhluk-makhluk besar dari antum butuh Allah. Langit butuh Allah. Lautan butuh Allah, angin butuh Allah. Antum ini apa sih?
wahai manusia, dibandingkan makhluk-makhluk lain. Ya. Jangankan ya ada angin sedikit kencang aja manusia hancur kok. Ya. Sok-sokan nggak butuh Allah. Langit aja butuh Allah. Ya. Kalau tidak Allah pegang, langit akan hancur. Berarti langit butuh Allah tidak? Butuh. Bumi pun sama. Ya. Semuanya butuh Allah. Lautan butuh Allah. Gunung-gunung semua butuh Allah. Antum yang kecil nggak butuh. Padahal antum nyarinya di mana? Nyarinya di bumi. Nyari rezekinya di mana? Di bumi. Nyari rezekinya di mana? Di laut. Nyari rezekinya di mana? Di udara. Iya nggak? Ya, pilot nyari rezekinya di mana? Di udara. Nelayan di laut. Sisanya di udara, darat, laut butuh Allah. Lah antumnya nggak butuh Allah. Ya. Dari mana? Ya. Sedangkan antum tuh makhluk kecil. Kita ini makhluk kecil dibandingkan makhluk Allah yang lain. Ya. Makhluk-makhluk besar aja butuh Allah. Toh kita nggak butuh Allah. Ya itulah kesombongan manusia. Makanya kata Allah, innal insana kana dzaluman jahula. Manusia itu udah zalim, bodoh lagi. Ya. Kalau pinter mah mending ya bahasanya. Ini kata Allah manusia udah zalim, bodoh lagi. Coba. Kalau zalim, pinter kan mending ya. Ya. Ini Allah membahasakan ya, zalum, jahul. Sudah zalum, ya. Jahul, bodoh lagi. Ya. Itu manusia. Makanya jangan sampai kita menjadi orang yang zalum dan jahul. Ya. Bagaimana caranya? Ngikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah itu adalah keriduan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Makanya di sini ya. Yang keempat, wa ayyulazima dzikrallah fis suq wa yashtagil bit tasbih wa tahlil ya. Hendaklah bermulazamah ya dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak tasbih, banyak tahlil kan gitu. Ketika di pasar ini dilakukan oleh para salaf. Sekarang enggak di pasar sepi, setelnya dangdutan. Tokonya enggak disibukkan dengan hal yang demikian. Ya. Enggak disibukkan dengan hal demikian. Sementara hal yang disebutkan tadi zikrullah, tasbih, tahlil itu ternyata hal-hal yang bisa memudahkan datangnya rezeki dengan istighfar ya. Banyak istighfar. Ya, Allah berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Rabb kalian karena sungguhnya Dia Maha Pengampun. Setelahnya Allah sebutkan ya beberapa keutamaan dari istighfar. Allah turunkan hujan dari langit, Allah tumbuhkan ya, pepohonan. Itu buah dari istighfar. Maka perbanyak istighfar ya. Karena istighfar itu ya bisa membuka celah yang dulunya tertutup. Bisa membuka celah yang dulunya tertutup. Berikutnya alla yakuna syadidul hirsi ala suqi wat tijarah ya. Jangan terlalu tamak ya terhadap perdagangan. Jadi buka pertanyaan, dalam pertanyaan. Insyaallah. Ini pertanda harus selesai. Ya bentar lagi ya. Ala yakuna syadidul hirsi ala suqi wat tijarah ya, agar jangan terlalu tamak ya dalam perdagangan dengan tidak memperhatikan halal dan haram. Apa kata Nabi? Sayati ala nasi zamanun la yubali al mar'u fihi aminal halali aw minal haram. Akan datang suatu zaman yang mana seorang itu tidak memperhatikan apakah yang saya konsumsi ini halal apa haram ya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ditakutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, ala yaktasiru ala ijtinabil haram ya. Jangan hanya menjauhi haram saja, itu bagus ya. Tetapi ya tawaqqa mawaqi asyubah ya. Tetapi juga jauhi perkara-perkara subhat dan yang meragukan. Jauhi perkara-perkara subhat dan yang meragukan. Sebagaimana contohnya tadi ya. Harga barang 100.000 lalu ada orang yang namar berapa? 1 juta. Ini namanya perkara subhat dan keraguan. Maka termasuk wara, termasuk ihsan ya. Hal ini dijauhi. Makanya di sini ya, jangan hanya mencukupkan dengan menjauhi yang haram saja, tidak. Tetapi jauhi juga perkara subhat, jauhi juga perkara yang meragukan. Tapi ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.